Qin Yichen ganas, dan raungan ini mengejutkan ke segala arah. Pada saat itu, dia seperti Raja Dewa, dan dia bangga dengan semua kaisar. Di bawah raungan ini, semua kaisar terdiam. Meskipun pertempuran berdarah ini, Qin Yichen tidak mengambil tindakan apapun kecuali memblokir mata sejati Raja Jahat dari awal hingga akhir. Yao Yuekong dan Changmang Monarch tidak bisa menggunakan bantuannya, dan Ke Tiangxuan dan Kun Yutian juga bisa menahannya, dan dia terlindungi dengan baik di tengah. Namun, dari raungan ini, semua kaisar secara bertahap menyadari bahwa serangan balik ini, cara untuk mengarahkan permaisuri ke situasi putus asa. Saya khawatir Qin Yichen memikirkannya. Sepasang murid ilahi dan murid sihir dari kekuatan klan kaisar menatap Qin Yichen dengan ganas, dan yang terakhir juga menatap ke belakang dengan ganas tanpa rasa takut. Seiring berjalannya waktu setiap menit dan setiap detik, Qin Yichen tidak peduli, dan murid sihir para dewa dan mata tidak bisa menatapnya. Tapi ini menderita dari kekuatan besar yang dihalangi oleh permaisuri. Dalam sekejap, banyak pembangkit tenaga pengadilan surgawi dan kaisar dari semua pihak telah dipukul dengan hidung bengkak, darah dan darah. Tidak sulit untuk melihat seberapa besar kekuatan yang mereka sembunyikan. Jika kekuatan semacam ini digunakan untuk bersama-sama menghancurkan Qin Yichen dan kerumunan, bahkan jika 5 ahli Zerg membantu dalam pertempuran terakhir, dia harus mati. Namun, setelah pemukulan banyak kekuatan dengan kekerasan satu sama lain, mereka menyadari bahwa bahkan jika mereka membunuh orang lain, mereka tidak dapat menghentikan kekacauan. Akibatnya, banyak kekuatan kekaisaran dan Raja Surgawi berkumpul bersama, berjuang untuk hidup dan mati di detik pertama. Tetapi di detik berikutnya, mereka tidak peduli dengan rasa jijik, dan mereka bahkan mengecilkan tubuh Tao mereka sekecil mungkin. Ukuran dan berkumpul, saya hanya berharap untuk lebih jauh dari kekacauan. Adegan ini tidak luar biasa ajaib, tetapi tidak peduli seberapa kecil mereka menjadi, mereka tidak bisa lepas dari menelan kekacauan. Bahkan dengan kemampuan hebat ini, bukan tidak mungkin mengubah tubuh, mengubahnya menjadi nyamuk dan terbang, atau bahkan cara sekecil debu untuk melarikan diri jauh-jauh. Sangat disayangkan Yao Yukong ada di depan, dan bila pedang bulan darah menutupi dan memblokir segalanya. Kaisar itu kejam dan haus darah. Tampaknya ada celah di bilahnya, tetapi jika Anda masuk tanpa izin, pasti akan potong menjadi bubuk. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari dengan mengubah ukuran tubuh Dao. Melihat klannya sendiri masih menatap Qin Yichen, semua kekuatan hampir putus asa. Seharusnya tidak. Mengapa dia harus mendengarkan pesona kaisar untuk menghancurkan kerumunan Qin Yichen? Jenderal Feng, aku salah. Beri kami cara untuk bertahan hidup. Aku akan memberimu semua harta karun. Aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Kakak kedua Ke, kita telah berdiskusi dan berdiskusi bersama sebelumnya. Ini, beri aku wajah. Kamu perlakukan aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Aku akan memberitahu leluhurku ketika aku kembali untuk berdiskusi dengan aliansi bangsawan. Pada saat hidup dan mati, melihat bahwa ancaman itu tidak efektif, itu membuat niat membunuh Qin Yichen semakin sengit, dan semua orang perkasa harus mengakuinya. Jangan membujukmu. Melihat kekacauan semakin dekat dan dekat, semua kekuatan dan berbagai kondisi terlempar. Biasanya, saya takut pisau bertumpu di lehernya, dan mereka mungkin tidak dapat membuat pihak lain setuju. Pada saat ini, mereka berulang kali berjanji untuk belas kasihan. Dan kerumunan orang kuat yang diblokir di luar melihat bahwa chaos hampir menyentuh bagian belakang klan yang sama, dan mereka tidak lagi berani menatap Qin Yichen dengan mata kesal. Feng, Jenderal Feng Da. Kali ini kami kalah. Setelah klan saya melihatmu, kami tidak bisa mengambil jalan memutar. Li Suiyun juga mengertakkan gigi, memohon dalam kata-katanya, aku akan memberikan semua Tao Baoku, dan biarkan tetua klanku mencari nafkah. Saudara Tiangxuan, Jenderal Feng, beri jalan untuk bertahan hidup. Keduanya, wanita bodoh Tuan Fan Yulah yang mengancam kita. Mengatakan bahwa kita tidak bekerja sama dengannya adalah pelanggaran terhadap Istana Surgawi. Ya, itu benar. Ini semua kesalahan Tuan Fan Yu. Biarkan chaos menenggelamkan wanita bodoh ini dan anjing elang surgawi ini. Kami juga memiliki reputasi yang baik di semua ras. Setelah kami kembali, kami pasti akan bergabung dengan aliansi Linca dan menyerang surga. Pada saat ini, sekelompok kemampuan hebat telah berubah dari mengemis menjadi pengkhianatan. Meskipun permaisuri baik dan kuat, dan kebanyakan dari mereka mengejar harta Qin Yichen. Tetapi saat ini permaisuri masih kentut. Begitu kekacauan datang, permaisuri harus mati pada saat ini. Kekuatan besar tidak terbiasa sama sekali. Dan bahkan tidak senang dengan permaisuri selama bertahun-tahun, semuanya berubah menjadi kemarahan pada saat ini. Namun, untuk semua ini, Qin Yichen hanya mencibir. Dan yang membuat Ke Tiangxuan semakin lucu adalah bahwa orang-orang ini memohon. Tetapi iblis darah jahat yang melawannya tidak bermaksud sopan sama sekali. Sebaliknya malah memukulinya. Bahkan muntah darah. Meskipun Ke Tiangxuan memuntahkan darah dan terluka parah, dia merasa lebih segar dari sebelumnya. Hahaha, semuanya.
Setiap orang memiliki wajah dan wajah di alam surga kaisar. Jadi mengapa repot-repot melakukan ini? Tianxing bisa melihat dengan jelas. Jika bukan karena kamu yang membunuh kami, sesama klan kamu akan diblokir seperti ini. Teriakan dingin ini membuat semua kekuatan besar putus asa, dan mereka dapat melihat bahwa Ke Tianxuan tidak akan berbelas kasih kali ini. Bagaimanapun, bekerja keras tidak sama dengan kehilangan akal sehat. Ke Tianxuan selalu sangat jelas tentang fakta bahwa orang-orang ini hanya mengatakan bahwa mereka bersekutu untuk belas kasihan dan menawarkan harta. Setelah lubang cacing ini benar-benar keluar, dapatkah ada kata yang harus dilakukan? Masih bersekutu dengan klan Kaisar Ke? Jika Anda tidak bergabung dengan pengadilan surgawi, alangkah baiknya untuk menyerang klan Kaisar Ke. Ini juga satu-satunya kekhawatiran Ke Tianxuan ketika dia mendengar metode Qin Yichen. Tapi Qin Yichen hanya bertanya, kakek kedua, bisakah kamu membawa kami keluar? Ke Tianxuan diam, dan mengambil inisiatif untuk berdiri di garis depan, menanggung badai dupa yang dahsyat ini. Tianxing benar. Dia telah berjuang untuk balapan sepanjang hidupnya. Semuanya, setiap pikiran, memikirkan bagaimana memberi manfaat bagi klan Kaisar Ke. Namun, permaisuri meninggal dan kekacauan menelan mereka, dan mereka mungkin tidak dapat hidup. Bagaimanapun, Yao Yuekong dapat memblokir kaisar begitu banyak, dan kekuatan besar para kaisar juga dapat memblokir mereka. Orang-orang sekarat, jadi apa yang kamu lakukan? Meskipun mengetahui bahwa ini akan menimbulkan masalah bagi klan Kaisar Ke, Ke Tianxuan tidak lagi ingat ketika dia sangat bahagia dan tertawa dengan sombong. Ayo, ayo. Ketika Kaisar Dinasti dan Dewa Gajah harus dimakamkan bersama lelaki tua itu. Orang tua itu adalah pahlawan klan Kaisar Ke. Tanda seru. Tanda seru. Ke Tianxuan mendapat mata merah. Semua orang mendapat mata merah. Kaisar juga menjadi gila. Meledakkan Demon Yuekong dengan darah. Dan Kaisar rusak. Oke. Ceritakan semuanya di hatiku, kan? Ya. Benar. Dia akan mati. Lebih baik dibunuh. Namun, Yao Yuekong seperti Pluto, berdiri dengan bangga di tempatnya, tidak mau mundur selangkah, dan dilah bundar bulan darah ditopang di kedua sisi lubang cacing. Dia seperti dewa kematian yang menjaga gerbang neraka. Di antara mereka, permaisuri sudah dalam kegilaan pada saat ini, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaannya, dan karena kegilaannya saat ini, kemampuan hebat yang dihalangi olehnya ini juga harus dikubur bersamanya. Bagaimanapun, Yao Yuekong tidak bisa melepaskannya, dan dia tidak akan membiarkan mereka keluar.